Halo, jumpa lagi di acara ngobrol tentang orang aktif sebagai obat, ngobrol baik ya. Saya Arno. Uh, Acara ini disiarkan atau dilakukan live setiap hari Minggu jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan masyarakat yang tertarik ya dengan hidup yang lebih sehat atau dengan metode penyembuhan yang alami. Jadi tujuannya adalah untuk membagikan informasi yang kami pikir sangat bermanfaat ya, bagi masyarakat. Acara ini dipelopori oleh Bapak P.A. Siboro, dan sekarang saya teruskan. Tujuannya adalah membagikan informasi mengenai arang aktif ya, arang aktif. Apa itu arang aktif dan mengapa itu saya sendiri gunakan sebagai obat dan banyak orang sudah merasakan manfaatnya. Kami ingin juga tidak ada tujuan menjual atau motivasi lain, hanya ingin membagikan ini karena kami merasa ini sayang ya kalau tidak diketahui oleh masyarakat luas ya. Arang aktif itu bahan yang sangat bermanfaat, membantu badan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, sehingga dengan satu saja dengan arang-arang aktif itu saja manusia atau kita tuh bisa sembuh dari berbagai macam penyakit. Biasanya satu obat, jangankan satu penyakit ya, satu penyakit biasanya membutuhkan banyak obat. Tapi kalau arang aktif saja atau satu obat dalam tanda kutip menyembuhkan banyak penyakit. Kenapa? Karena sebenarnya bukan arang aktif yang menyembuhkan manusia dari penyakit, tetapi badan kita itu sendiri yang menyembuhkan. Ya, saya sendiri sudah lama memakai arang aktif, sampai sudah lupa ya, mungkin sudah 20 tahun lebih mungkin. Itulah yang saya bagikan dalam acara seperti ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan. Semampu saya akan menjawab dari pengalaman maupun dari pengetahuan yang telah saya dapat selama ini. Selain di acara ini, rekan-rekan yang ingin tahu lebih dalam mengenai arang aktif, itu sebenarnya bisa membuka ya, atau mendapatkannya dari buku elektronik. Jadi di Google Play, biasanya kalau kita buka Google Play itu untuk mendownload atau menginstal aplikasi ya. Tapi mungkin belum banyak yang pernah mencoba. Di Google Play itu juga ada buku ya. Jadi buka di HP atau di web, di browser ya, di browser di PC atau di HP, kan ada hiburan aplikasi film buku ya. Jadi klik di buku. Nah, di situ telusuri saja, cari arang aktif. Maka akan muncul ya arang aktif. Ini yang buku yang pertama, yang warna kuning dan hitam ini. Judulnya Arang Aktif, Penyembuh Ajaib Berbagai Penyakit, tulisan P.A. Siboro. Di sini sudah dibahas lengkap apa itu arang aktif, mengapa arang aktif itu bermanfaat ya untuk menyembuhkan kita dari penyakit. Kenapa berbagai penyakit? Ya karena tubuh itu sendiri yang menyembuhkan. Yang Maha Kuasa sudah menciptakan tubuh kita dengan mekanisme untuk menyembuhkan dirinya dari penyakit ya. Jadi arang aktif itu membantu, karena arang aktif itu menyerap bahan-bahan yang tidak baik bagi tubuh, yang kita sebut bahan-bahan racun ya. Racun ini dalam tanda kutip itu sebenarnya racun dalam darah itu adalah kebanyakan ya, itu diciptakan oleh tubuh itu sendiri ya, hasil metabolisme atau hasil ya kebiasaan hidup yang tidak baik atau pengeluaran kotoran yang salah ya.
Kalau buang air kecil ditahan-tahan, buang air besar ditahan-tahan, itu akan kembali, itu kan bahan yang harus dibuang keluar sebenarnya. Jadi akan kembali lagi diserap ke dalam tubuh. Salah satunya seperti itu. Jadi kalau bahan yang tidak baik ini, atau toksin ini, atau racun ini dibuang dari dalam tubuh, ya, diikat oleh arang dan dibawa keluar melalui pembuangan air besar, maka badan akan lebih mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, begitu sepintas. Itulah arang aktif. Nah, hari ini saya mau lanjutkan. Cerita minggu lalu, ya. Jadi minggu lalu saya bercerita mengenai seseorang orang Jepang yang memberitahukan ke saya mengenai arang aktif. Ya, dia adalah salah satu orang pertama dari mana saya mendengar mengenai arang aktif. Jadi arang aktif ini sudah biasa, ya, sebenarnya sudah biasa di luar negeri, ya, di negara maju, di Jepang, apalagi di Amerika. Bahasa Inggrisnya charcoal, ya, activated charcoal sudah biasa. Tapi di kita memang belum begitu banyak orang yang tahu. Mungkin akhir-akhir ini sudah mulai ada, mudah ditemukan, ya, di toko online. Makanya dalam acara ini kami tidak menjual, karena tujuannya memang hanya menyampaikan. Kalau mau beli, silakan cari di toko online di mana-mana. Coba di search, saya rasa banyak. Itu sudah mulai banyak, tapi tetap saja manfaatnya masih sedikit diketahui. Nah, saya mendengar pertama kali itu tahun berapa ya? Mungkin sebelum tahun 2000 sepertinya. Berarti kan sudah lebih 20 tahun, ya. Nah, saya mendengar salah satunya dari ibu ini, ibu yang saya tunjukkan videonya minggu lalu, yang namanya Shiro Berasan. Dia yang mengabarkan kepada saya pertama kali mengenai arang aktif ini. Karena dia juga sudah biasa memakainya. Nah, minggu ini saya mau lanjutkan. Ini saya interview langsung beliau, ya. Saya interview langsung beliau. Nah, lanjutannya dari minggu lalu adalah dia menceritakan mengenai, kalau yang lalu tuh dia menceritakan mengenai kapan dia atau seperti apa dia pertama kali tahu mengenai arang aktif, dan penyakit apa yang pertama kali dia sembuhkan dengan arang aktif. Kalau minggu ini dalam interview itu saya mendengarkan dari dia kasus yang terbaru, kasus dalam arti, ya, penyakit, ya, kisah mengenai penyakit yang sembuh dengan bantuan arang aktif. Mari kita dengarkan dalam bahasa Jepang, tapi ada terjemahannya di bawah, ya, ada subtitle dalam bahasa Indonesia. さんは退院する前から、いや退院じゃない、入院する前からかもしれないけど、そこのとこはっきりわからないんだけど、何せ退院して帰ってきて、もうベッドに寝たらもう臭いっていうわけよ。だからこう体からどんどん毒素が出ていくようではない。それ治って退院したわけじゃない。治って退院したわけではないんですか。だからある程度完全に治ったというわけじゃないんですよね。5種類ぐらいなんか言ってあったよ病名を。大変ですね。大変よ。そしてほら最初背中にベタっとチャコールを塗ったって言ったからさ、塗ったっては知らなかったね私。でもって言ったわけよ。そのまんま塗ったんですね。そのままベタンと塗ったんだって背中に。片栗粉混ぜて、ネットでちゃんと練って、その後バンとしたらしいの。だからシルテルさん、あれ乾いたらちょっとパカパカするんですね。って言ったんだ。どうしたと思ってで直接見たら、あらかわいそうにただし
ね、そしたらね、いや、主人なんとも言わんやったからしてるじゃん。まあそうね、べしゃっと塗った方が楽は楽だよね。あとね、そしてそのお小水が臭いって、もうトイレでお小水した後がすごく臭いって言うわけよ。これはもうだからほら尿毒症とかあるやね、もう尿がねちゃんとできらなくて、だから尿毒最初は尿毒症はないかなと思ったりしたんですけど、そしたらささんってあれ気管支がなんかちょっと悪いんでしょうね。肺炎も起こしたとか言ってたね。だからここにチャコールパックを貼ってるんだって、胸のところに。そしてそんなんなんか臭いならね、じゃあ膀胱にねチャコールパックしたらどうって言ったわけよ。でじゃあ膀胱やなくてもお腹全体にしなさいって言ったわけ。私がちょうどこのねハンカチぐらいの大きさにペーって作ってポンとしてね、であとこう巻いて、そのものが気持ちがいいしね、してみたらっていう。だから何日ぐらいでそれが収まったんですよね。その臭いのが取れたって。そしてそれ何時間貼っとくんですか？何？巻いて何時間しておくんですか？ね、1日2回。1日2回帰る。じゃあずっと20時間。そう。だから夜ほらお風呂から上がったらするでしょ。でそのあくる日またやっぱり10時ぐらいでもね。1日 2回書いた方がいいと思うよって言ったの。そしてもういいですって、もういいって言った時にあなたせんでいいけどねって疲れるしね、少々やる絶対言ったらいかんよって、調子よくなるからもうせんでいいと思うんだからね、私はそんな思ってるわけだからね、まあ1日1回でもねいいから、もうそれを張りっぱなしにしてたらとか言ったんだけどね。だから風呂上がりにもししたらその次のお風呂入るまで張りっぱなしでね。でほら兄の話をしてた。Oke, begitu ya ceritanya. Ini bukan pertama kali ya Sri Rasang menggunakan arang aktif untuk masalah terkait air seni atau kandung kemih ya. Jadi dan untuk kasus yang kali ini ya ini orang ini baru saja keluar dari opname dari rumah sakit ya, rumah sakit yang tentu cukup baik ya. Ini kan di negara maju ya, di Jepang. Jadi baru keluar dari rumah sakit yang tentu fasilitas maupun dokter-dokternya cukup baik. Tapi ya begitulah, kalau sudah banyak penyakit nggak gampang ya. Kalau penyakit satu mungkin pergi ke dokter atau di opname sembuh ya. Tapi kalau sudah 2, 3, 4, 5, ini 5 sekaligus katanya. 5 sekaligus itu nggak gampang dan makin lama makin susah. Sehebat apapun rumah sakitnya, apalagi kalau sudah kemampuan ya pasiennya itu sudah menurun ya, sudah tua atau lain sebagainya ya, tidak gampang. Jadi sebenarnya cara yang lebih baik adalah membiasakan badan itu untuk berada pada kondisi yang ideal gitu. Artinya selain tentu pola hidupnya ya, kondisi yang ideal itu artinya badan itu dibiasakan untuk memiliki pola hidup yang bagus, yang sehat, dan
dibantu untuk menyembuhkan diri sendiri. Jadi seperti kasus ini, baru keluar opname tapi sangat bau katanya, sangat bau setiap kali ke toilet. Ya, memang dalam kasus ini kita tidak mendengar dengan persis ya diagnosa dokter ya apa sebenarnya. Tapi ya kenyataannya keluar dari rumah sakit bukan sembuh total, ya mungkin sulit ya. Disitulah Arang membantu. Jadi makanya kami sering mengatakan Arang ini memang sering jadi pertolongan pertama sebelum kita ke dokter, pertolongan pertama. Tapi juga tidak jarang menjadi pertolongan terakhir, di mana sudah sulit untuk diobati dengan metode-metode yang apa ya namanya, yang kimiawi gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya badan itu yang harus menyembuhkan dirinya sendiri. Baik itu, bukan baik itu ya, tapi dengan membiasakan hidup yang lebih sehat dan juga dengan menolong badan itu menyembuhkan dirinya sendiri. Itulah kesembuhan yang sejati sebenarnya. Kalau obat-obat yang dari luar itu hanya membantu dalam kondisi darurat ya, kalau saya bilangnya. Obat-obat itu membantu, tapi dalam kondisi darurat. Seharusnya setelah kondisi itu berhasil diatasi, kita mengevaluasi. Kenapa? Kecuali kecelakaan ya, kecuali kecelakaan. Tapi kalau penyakit selain kecelakaan, kita perlu mengevaluasi mengapa badan kita sakit. Ya. Mengapa badan kita sakit? Dengan demikian kita bisa memperbaiki pola hidup kita dan menggunakan bahan-bahan alami untuk membantu badan kita menyembuhkan dirinya sendiri. Salah satunya bahan yang penting dan terbukti bermanfaat adalah arang aktif. Kami tidak menggantikan dokter, kami selalu menganjurkan untuk selalu bertanya kepada yang ahli ya, meminta diagnosa dokter apa penyakitnya. Namun kesembuhan yang sejati adalah yang dilakukan oleh badan itu sendiri. Jadi begitu kita memakai obat itu menurut saya hanya untuk kasus yang mendesak ya, kasus yang emergency. Jadi begitu kita sembuh, kita harus evaluasi mengapa kita sakit, bagaimana supaya berikutnya tidak sakit. Dan berikutnya jika sakit lagi, dapat mungkin badan itu dibiasakan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi dalam kasus ini dengan arang akhirnya bau yang keras itu akhirnya hilang. Ya. Ini telah terjadi kesembuhan. Oke. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Dan tadi disinggung juga bagaimana dia melakukan terapi arang aktifnya, yaitu dengan menggunakan arang dalam bentuk kompres ya, kompres atau tapal arang. Jadi sediakan seperti kain ya, tadi dibilang seperti sapu tangan ya bisa perban, bisa bentuk kain gitu ya, lalu ditabur di situ dioleskan arang yang sudah dicampur dengan tepung ya, tepung kentang dia bilang, tapi mungkin di Indonesia lebih mudah mendapatkan tepung tapioka ya, itu mungkin kurang lebih mirip. Jadi arang dengan tepung jumlahnya sama, dicampur, lalu dituangkan ke situ air panas, lalu dikocok sehingga dia berbentuk seperti pasta ya, seperti pasta. Ya, pasta seperti pasta gigi ya. Nah, itu dioleskan ke kain, lalu kain itu diletakkan di bagian yang sakit dan dari atasnya kemudian dibalut ya supaya tetap di posisinya. Nah, tadi dia bilang orang ini yang istri dari bapak yang sakit ini ternyata mengoleskannya langsung ke bagian yang ke punggungnya tadi katanya ya. Ya, mengoleskan langsung ya itu tidak apa-apa juga, cuma kalau sudah kering arangnya bakal berjatuhan.
bakal berjatuhan. Jadi sebaiknya dijadikan seperti salon pas lah, seperti salon pas, tapi salon pas arang ya dalam tanda kutip. Jadi dijadikan seperti itu. Jadi antara arang dengan badan itu ada seperti perban yang tipis atau kain yang tipis. Itu yang diletakkan ke bagian yang sakit, lalu dari atasnya diperban lagi supaya tidak bergerak ya, supaya tidak berpindah posisi. Itu jadi itu satu dari dua cara pakai arang aktif. Ada dua cara, yaitu dari dalam dengan diminum, dengan cara diminumnya bubuknya dikocok dan diminum seperti meminum kopi. Ya, bubuknya seperti bubuk kopi, tapi ini bubuk arang. Itu cara pertama. Cara kedua dengan pemakaian luar, yaitu sebagai kompres atau tapal arang aktif. Jadi ini sangat mudah. Hanya ada pemakaian dalam diminum, dengan pemakaian luar dioleskan. Ya. Sebaiknya pakai tapal, tapi bisa juga langsung. Apalagi kalau luka-luka kecil atau gatal-gatal kecil, ya, itu bisa langsung juga nggak apa-apa. Cuma dia kalau udah kering emang berjatuhan. Oke, semoga bermanfaat ya, dan selain informasi online yang kami berikan dalam bentuk video, rekaman dari acara Arang Aktif Live ini bisa dilihat di Facebook dan juga di YouTube. Selain itu bisa juga dibaca, ada situs blogging ya, ada situs blog kami. Ini alamatnya arangobat-ajaib.siboro.org. arangobat-ajaib.siboro.org. Di situ ada artikel-artikel ya mengenai arang aktif. Oke, semoga bermanfaat. Masih ada beberapa cuplikan interview atau wawancara berikutnya dengan Ibu Shirodera atau Shirodera-san. Mungkin di kesempatan berikut akan saya tampilkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi yang baru bergabung bisa lihat rekamannya nanti di Facebook ini atau di YouTube ya.